Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul kedahsyatan kekekalan, ya. Ketika suatu saat nanti kita ada di hadapan Allah, ya, kita menyaksikan dan mengalami kekekalan yang dahsyat. Baru kita bisa menghayati sepenuh-penuhnya betapa tidak berartinya kita ini, betapa lemahnya kita, dan betapa rentannya kita. Tetapi Allah berkenan mengasihi kita dan menjadikan kita anak-anak Allah yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, ini hal yang luar biasa, saudaraku, ya. Luar biasa. Pada saat itu ketika semua orang ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan, orang akan mengalami kegentaran yang sangat hebat, ketakutan yang sangat hebat yang tidak bisa dibayangkan saat ini, saudara. Ya, tidak bisa dibayangkan saat ini. Kegentaran yang tak terbayangkan artinya orang harus mengalaminya sendiri, barulah bisa mengerti kegentaran tersebut. Keadaan itu tidak bisa diceritakan tapi harus dialami. Kita harus belajar untuk merenungkan dan membayangkan betapa mengerikan keadaan itu kalau kita tidak sejak saat ini membangun takut akan Allah. Ya, saudaraku. Kalau kita tidak sejak saat ini membangun takut akan Allah, wah, nanti akan ketakutan sekali. Saudaraku, kita harus memberi waktu khusus untuk membayangkan hal itu dan merenungkannya. Sebisa-bisanya kita merenungkan dan menghayatinya dengan segenap hati. Kita dapat memiliki kegentaran yang patut terhadap Allah, walaupun kita belum ada di kekekalan. Jadi walaupun kita belum meninggal dunia dan belum ada di situasi atau keadaan di hadapan tahta pengadilan Allah, tetapi kita sudah bisa menghayati sebagian. Ya saudara. Hal ini akan membangun kegentaran yang kudus terhadap Allah dan kesungguhan mempersiapkan diri menghadapi keadaan tersebut. Salah satu ciri kalau kita berhasil menghayati kedahsyatan kekekalan di hadirat Allah adalah ketika kita dapat memandang persoalan-persoalan hidup hari ini menjadi kecil, ya. Tidak berarti gitu maksudnya, saudara, ya. Nah, segala persoalan sebesar apapun, ya, saudara, ya, menjadi tidak berarti. Jadi kalau kita sudah menghayati dan merenungkan kedahsyatan kekekalan, saudara, kita menemukan dan merasakan realita kehidupan, ya, yang sejati. Kita harus menguji, ya, diri kita masing-masing, seberapa kita benar-benar telah memiliki kegentaran akan Allah, ya, seberapa, ya, kita telah memiliki kegentaran akan Allah, saudara. Kalau seseorang bisa tercengkerami oleh suatu keadaan lebih dari kedahsyatan kekekalan di hadapan tahta pengadilan Kristus, maka pasti ada ketidaksetiaan di dalam hidup orang tersebut. Maksud saya gini loh, kalau seseorang bisa merasa tercengkerami oleh suatu keadaan lebih dari cengkeraman, ya, cengkeraman kedahsyatan kekekalan di depan tahta pengadilan Kristus, maka pasti ada ketidaksetiaan dalam hidup orang tersebut. Orang seperti itu pasti akan melecehkan dan meremehkan Allah. Oleh sebab itu, kalau tidak sejak dini menghayati hal tersebut, maka kita tidak akan berhasil menghayatinya sampai menutup mata. Bahkan ketika di ujung maut pun tidak akan mampu menghayatinya. Barulah setelah di hadapan Allah merasakan kegentaran yang dahsyat nanti.
Wow, mengerikan, saudara. Nah, kita harus mulai menghayati hal ini di hadapan tahta pengadilan itu sejak dini. Sejak sekarang dan kita harus mulai membangun, saudara, takut akan Allah yang kudus. Ya, takut akan Allah yang kudus, saudara. Takut akan Allah yang kudus mendorong kita untuk hidup kudus seperti Dia. Ada 2 berkat besar yang kita terima kalau kita benar-benar bisa menghayati kekekalan, saudaraku ya. Ada 2 berkat besar ya yang kita terima kalau kita bisa menghayati dengan benar kedahsyatan di hadapan tahta pengadilan Allah itu. Nah, saudaraku, berkat yang pertama, berkat yang pertama adalah kita menjadi lebih berhati-hati dalam hidup ini atau menjadi sangat berhati-hati. Kita akan lebih takut akan Allah. Nah, yang kedua, kita bisa meninggalkan percintaan dunia. Nah, selanjutnya kita bisa menjadi lebih tabah, lebih kokoh menghadapi segala situasi hidup ya, yang berat dan sulit. Kita menjadi lebih menerima keadaan. Kita lebih mengerti bahwa segala sesuatu akan berakhir dan kita akan ada di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ini menjadi kekuatan kita, saudara. Saudara, sebenarnya kita bisa merenungkan ini dan lebih bisa menghayati karena situasi hidup yang berat atau sulit. Artinya kalau kita dalam situasi hidup yang berat dan sulit, kita bisa lebih menghayati realitas kekekalan ini, saudara. Nah, Tuhan itu bisa membawa kita kepada keadaan yang sulit, di mana kita dipaksa untuk bisa menghayati realitas kedahsyatan kekekalan di hadapan Allah, saudara. Ya, Tuhan itu bisa begitu, ya. Ketika nama kita menjadi begitu buruk, banyak fitnah yang kita terima dan kita tidak tahu bagaimana membela diri, kemudian kita berdiam diri. Hal tersebut menjadi berkat kekal. Keadaan tersebut membuat kita lebih memeriksa diri, saudara. Oleh sebab keadaan tersebut menjadi berkat, kita tidak perlu mencari pembelaan. Ya. Nanti di hadapan pengadilan Tuhan baru akan terbuka siapa yang benar, siapa yang tidak. Sampai kita dibuat Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Terkatup mulut kita diam. Kita hanya menunggu pengadilan Tuhan nanti. Sementara itu kita merajut kesucian hidup atau hidup yang berkenan kepada Allah. Kita harus bisa menghayati kedahsyatan kekekalan di hadapan Allah setiap hari. Walaupun hanya beberapa menit ya, atau beberapa detik. Hal ini kita lakukan agar kita lebih dapat agar kita dapat lebih berusaha jauh-jauh hari untuk berdamai dengan Allah secara benar. Jika ini kita lakukan, saudaraku, barulah kita bukan saja tidak takut menghadapi tahta pengadilan Kristus, tapi kita mengharapkan segera ada di pengadilan tersebut. Di situ akan nampak pengabdian kita dan keadaan kita yang sebenarnya. Cintaan kita kepada Tuhan, kesucian hidup kita. Seperti Paulus juga ya, merindukan pulang ke surga. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian, saudara. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.